Mas. Baru-baru ini sekelompok orang yang tergabung dalam forum nasabah Wana Arta Life atau asuransi Wana Arta itu cukup ramai memenuhi media sosial isunya. Dan beberapa kawan minta saya untuk mengangkat isu ini. Maka saya menulis saja artikel mengenai kasus Wana Arta. Judulnya adalah kasus Jiwasraya menyeret Wana Arta Life. Apa kabar OJK? Apakah nasabah dikorbankan lagi? Nah, sahabat, kalau kita masuk ke website atau laman resmi dari OJK, di situ terpampang jelas kata-kata mengatur, mengawasi, melindungi untuk industri keuangan yang sehat. Maka kalau ada prahara di industri asuransi misalnya, maka seyogianya fokus penyelamatan adalah kepentingan para nasabah. Mereka yang setia membayar premi, mereka bukan koruptornya, mereka yang tidak bersalah apa-apa. Nah, belum kelar soal tuntutan para nasabah Jiwasraya, Asabri, dan Bumi Putra, muncul lagi korban turunan derivatifnya dari kasus Jiwasraya. Kali ini yang ribut adalah para nasabah Wana Arta Life. Pertanyaannya, mengapa mereka sampai ribut? Sederhana saja. Bagi para nasabah asuransi, ya lantaran tidak dibayar segala klaim yang dulu dijanjikan dalam akad asuransinya. Gagal bayar lah istilahnya. Nah, Wana Arta Life adalah sebuah perusahaan asuransi swasta yang dimiliki oleh PT Fadent Consolidated Companies sebesar 97,2%. Jadi dia mayoritas. Nah, ini juga sebagai pemegang saham pengendali. Dan ada Yayasan Sarana Wanajaya sebesar 2,8%. Nah, Yayasan Sarana Wanajaya ini bernaung di bawah Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Sedangkan PT Fadent Consolidated Companies itu sendiri adalah badan usaha milik swasta BUMS yang didirikan oleh Bapak Muhammad Fadil Abdullah almarhum yang sekarang diwarisi dan dipimpin oleh putri sulungnya Ibu Evelina Fadil Pietrushka sebagai CEO atau Presiden Direktur, serta Bapak Manfred Armin Pietrushka sebagai Chairman atau Presiden Komisaris. Sedangkan di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau yang lebih dikenal sebagai Wana Arta Life, Ibu Evelina ini bertindak sebagai Preskom. Maka Ibu Evelina bersama Insinyur Subagio Hadisaputro, ini mantan petinggi Kementerian Kehutanan, dan Bapak Dr. Sugiharto, itu mantan Menteri BUMN, ada di jajaran Dewan Komisaris. Sedangkan Dewan Direksinya diisi oleh Bapak Yanes Matulatua sebagai Presiden Direktur dan Bapak Daniel Halim sebagai Direkturnya. Kedua profesional ini sudah banyak makan asam garam di dunia asuransi dan keuangan. Wana Arta Life ini sendiri juga sudah cukup lama malang melintang di dunia asuransi. Berdiri sejak tahun 1974, berarti mereka telah hampir setengah abad, 47 tahun persisnya melayani masyarakat Indonesia. Lalu pertanyaannya, mengapa Wana Arta ini terpengaruh dengan prahara Jiwasraya? Atau mengapa prahara Jiwasraya bisa menular ke Wana Arta Life? Serta apa saja sih yang selama ini dikerjakan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan? Padahal kita semua mahfum bahwa selama ini OJK lah institusi negara yang berwenang serta berkewajiban mengawasi industri keuangan nasional. Bukankah OJK itu dibentuk
memang dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan bisa terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Juga agar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehingga dengan demikian OJK punya fungsi dan tugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, dan sektor IKNB atau industri keuangan non-bank. Lalu kenapa kasus seperti Wana Arta Life bisa terjadi? Nah, ini coba kita telusuri sejenak jejaknya. Dalam catatan warta ekonomi didapat keterangan bahwa pada 21 Januari tahun 2020 kemarin, Wana Arta Life menerima informasi secara informal mengenai perintah pemblokiran rekening mereka secara informal nih. Maka menyikapi ini, manajemen Wana Arta Life pun melakukan klarifikasi kepada KSEI dan OJK. Bertanya tentunya, kenapa rekening mereka diblokir? Sebab lantaran diblokir rekeningnya, Wana Arta pun tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap para nasabahnya. Lalu jadi kisruh dan ramai. Tentu saja nasabah protes dan masalahnya pun naik ke panggung publik, menjadi wacana sosial. Presdir Yanes Matulatua menjelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Kejaksaan Agung, kami mendapat konfirmasi benar bahwa rekening efek perusahaan dikenakan perintah pemblokiran terkait dengan penanganan suatu kasus hukum yang sedang dalam proses di Kejaksaan Agung. Dan ternyata kasus itu adalah kasus hukum Jiwasraya. Jadi bagaimana kaitannya antara Jiwasraya dengan Wana Arta Life? Rupanya, secara ringkas, manajemen Wana Arta Life ada ikut melakukan investasi di beberapa portofolio saham yang terkait dengan Beni Cokro. Beliau ini adalah tersangka utama atau sekarang sudah jadi terdakwa utama kasus Jiwasraya. Menurut versi Kejaksaan Agung, manajemen Wana Arta Life terkait dalam permainan saham bodong di asuransi Jiwasraya. Konsekuensinya tentu saja proses penegakan hukum atau demi proses penegakan hukum dilakukan pemblokiran terhadap 800 rekening termasuk milik para nasabah Wana Arta Life. Lagi pula menurut Kejaksaan Agung, Wana Arta Life tidak bisa lari dari tanggung jawab dalam klaim asuransi yang macet sejak Februari 2020 yang lalu. Menurut Bapak Hari Setiono, Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejaksaan Agung, ternyata ada ditemukan bukti-bukti transaksi yang tidak terbantahkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2016, Wana Arta Life ikut dalam permainan saham MYRX, ini milik tersangka utama Beni Cokro. Juga ada transaksi saham Rimo, BJBR, dan LCGP, yang semuanya milik grup Beni Cokro. Ada pula bukti aliran dana dari Wana Arta Life kepada tersangka Beni Cokro, itu tertanggal 26 Mei 2016 dan 7 Juni 2016, masing-masing di kisaran 175 juta dan 69 juta. Akibat dari itu, Bapak Daniel Halim, yaitu Direktur Keuangan Wana Arta Life, pun ikut diperiksa Kejaksaan Agung selama 2 hari berturut-turut pada tanggal 29 dan 30 Januari 2020. Lalu berlanjut pada 11 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap 24 saksi, termasuk 6 orang dari Wana Arta Life, yaitu Como Ciengundoro, Ceng, Fabio Testi, Valentino, Kernail, Jennifer Handayani, Denny Suryadinata,
Tommy Iskandar Wijaya, dan Daniel Halim. Lalu bagaimana cerita menurut versi manajemen Wana Arta Life itu sendiri? Kabarnya rekening sudah tidak diblokir, namun dananya masih dalam status sita oleh OJK. Menurut Presidir Wana Arta Life, Bapak Yanes Matula Tua, pihaknya berkomitmen menindaklanjuti permasalahan tersebut dan akan segera membayar kewajiban kepada pemegang polis secara bertahap, serta menjamin bahwa seluruh manfaat polis yang merupakan hak pemegang polis yang ada di perusahaan dalam keadaan aman. Wana Arta Life pun sempat peradilankan status pemblokiran dan penyitaan dana di rekening mereka. Namun ditolak atau digugurkan oleh pengadilan dengan alasan bahwa pengguguran tersebut adalah untuk menghindari keputusan pengadilan yang tumpang tindih, di mana saat itu sidang tipikor kasus korupsi Jiwasraya telah dimulai sejak 3 Juni 2020. Maka kuasa hukum Wana Arta Life, Bapak Erik S. Paat, balik berargumentasi bahwa ada kesewenangan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam proses pembekuan rekening efek, walau pada saat itu surat perintah penyitaan yang belum keluar. Singkatnya, menurut Erik Paat, kasus kliennya ini tidak ada sangkut pautnya dengan sidang tipikor Jiwasraya. Lantaran kliennya, yaitu Wana Arta Life, bukanlah berstatus tersangka. Sampai saat ini kasusnya masih berjalan, atau kita bacanya terkatung. Dan seperti biasa, korbannya adalah para nasabah. Akhirnya para nasabah membentuk forum nasabah Wana Arta atau disingkat Forsawa. Dan para anggota forum inilah yang akhirnya berteriak ke sana kemari, seolah mereka yang jadi bumper sekaligus korban untuk dibenturkan ke OJK, dibenturkan ke Kejaksaan Agung atau pengadilan, dan sekaligus mereka juga difungsikan semacam humas public relations untuk bicara ke publik. Ya, sebetulnya kasihan sekali, sudah jadi korban dan akhirnya dijadikan bumper pula. Dari perspektif nasabah, dan ini yang juga seyogianya jadi fokus OJK serta manajemen Wana Arta Life, seyogianya klaim mereka, yaitu para nasabah ini, yang mesti diutamakan. Bayarlah klaim mereka terlebih dahulu, entah manajemen atau sebagai penanggung jawab operasional perusahaan mau mengusahakan dana talangan dari manapun, entah dari dana pribadi pemegang saham atau dari pihak ketiga lainnya. Yang penting jaga kredibilitas di mata nasabah. Sementara itu, OJK yang selama ini sudah lebih dulu mengklaim dirinya sebagai regulator atau pengatur rambu di bisnis keuangan, pengawas jalannya operasi bisnis keuangan nasional, dan sebagai pelindung konsumen bisnis keuangan nasional, juga mesti ikut bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab OJK dalam hal ini? Gitu kan pertanyaannya. Sederhana saja. Segera perintah bayar kepada manajemen Wana Arta Life untuk membayar klaim nasabahnya. Dan mata OJK sendiri mesti lebih melotot lagi untuk mengawasi tingkah laku manajemen demi melindungi konsumen. Seperti slogan yang terpampang jelas di laman resmi OJK, mengatur, mengawasi, melindungi untuk industri keuangan yang sehat. Bagaimana manajemen Wana Arta Life mendapatkan dananya? Itu urusan manajemen atau direksi serta komisaris dari Wana Arta Life. Yang jelas, konsumen atau nasabah bukanlah bumper yang bisa dibenturkan ke sana kemari seperti permainan bom-bom kar di dunia fantasi.